kawan-kawan, berjumpa lagi di Minecraft channel. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau DIY khususnya untuk recycle kertas atau kardus seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya akan pergunakan ini untuk membuat sesuatu. Ini kembali ke zaman saya kecil, saya nostalgia untuk membuat wayang dari kardus kawan-kawan. Jadi dulu pada saat saya kecil kelas 3 SD kalau nggak salah, saya menggunakan kardus-kardus semacam ini untuk membuat wayang. Dari kemasan-kemasan ada susu, ada obat nyamuk, kemudian kotak makan atau snack seperti ini, snack box. Nah, nanti caranya sangat mudah sekali. Ini untuk merecycle atau mereuse kertas, kita gunakan lagi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, penampakan wayangnya nantinya akan seperti ini kawan-kawan. Ini adalah wayang Semar, tokoh Semar. Nanti disimak caranya seperti apa kali. Ini adalah salah satu wayang yang cukup bisa dibilang favorit karena kesaktiannya, karena sebenarnya ini adalah dewa kawan-kawan. Jadi nanti simak caranya seperti apa, nanti silahkan dicoba. Kemudian untuk alat-alatnya tidak saya jelaskan, nanti sambil jalan saja ya kawan-kawan, agar durasinya tidak terlalu lama. Antara lain yaitu kardus seperti ini, kemudian ada gunting, ada alat tulis, kemudian ada cat air ataupun cat akrilik, kemudian ada spidol, ada lem. Nanti disimak kawan-kawan. Jadi nanti saya menggunakan kardus snack box seperti ini ataupun kardus makan. Jika ini tipis nanti bisa didouble kawan-kawan. Jadi ini di lem, ini dibuka dulu kemudian dijadikan satu, di lem. Jadi nanti menghasilkan kertas yang tebal, dan gunakan warna yang putih agar proses penggambaran itu jelas. Oke, mari kita simak videonya kawan-kawan. Ya, pertama-tama kita sketch dulu menggunakan pensil kawan-kawan. Jika ingin instan, kawan-kawan bisa menggunakan gambar di komputer lalu di print, kemudian dijiplak menggunakan karbon kawan-kawan. Kalau saya ini karena sedikit bisa menggambar, jadi langsung saya gambar. Setelah itu kita tebalkan menggunakan drawing pen atau bisa juga menggunakan spidol. Ya, kita tebalkan mulai dari wajah, kemudian telinga, dan seterusnya. Nah, Semar ini memiliki banyak filosofi kawan-kawan, jadi penuh dengan makna. Nanti saya juga akan sedikit menjelaskan filosofi tentang Semar kawan-kawan. Mulai dari ini mulutnya yang selalu tersenyum, kemudian wajahnya yang selalu ceria. Namun demikian, mata Semar itu sembab kawan-kawan, jadi terlihat sedih seperti ini. Nah, ini ada maknanya juga kawan-kawan. Kemudian ini potongan rambutnya yang di model kuncung seperti ini, juga ada maknanya. Kemudian khas dari Semar ini menggunakan anting yang berbentuk cabai seperti ini. Kemudian Semar juga memiliki perut buncit dan payudara seperti wanita kawan-kawan. Itu juga nanti ada sejarahnya. Nah, sejarah Semar sendiri ini sebenarnya ada berbagai versi. Nanti juga saya akan
mengambil atau mengutip dari salah satunya, kawan-kawan. Oke, proses selanjutnya kita potong, kawan-kawan, menurut pola yang sudah kita buat menggunakan gunting. Nah, ini karena terlalu besar, ini saya kecilkan bagian kepalanya ini. Baik, kawan-kawan, mulai saya ceritakan, kawan-kawan. Nah, semar ini memiliki banyak sebutan, kawan-kawan, mulai dari Kilurah, kemudian Saronsari, Bodronoyo, Nayantoko, Punto Prasonto, Janggen Asmorosonto, Bojagati, Wong Bogo Sampir, dan Ismoyo. Lanjut ke proses selanjutnya, kawan-kawan. Jadi untuk menggambar di baliknya ini saya menggunakan cara ini. Jadi menggunakan paku, kemudian kita pukul-pukulkan ke garis yang tadi kita buat. Nanti di baliknya akan terlihat. Nah, kita lakukan proses ini semuanya sehingga nanti baliknya akan terlihat. Ini kalau di wayang kulit menggunakan tatah, kawan-kawan. Jadi kalau kulit itu ditatah, ini saya menggunakan kertas, jadi ya seperti ini. Ini dulu saya kecil prosesnya persis seperti ini, kawan-kawan. Kemudian kita tebalkan menggunakan drawing pen sampai semuanya tergambar. Oke, lanjut ke ceritanya ya, kawan-kawan. Nah, Semar ini adalah putra Sang Hyang Tunggal dan Dewi Wiranti. Ini memiliki dua saudara, yaitu Sang Hyang Antaga atau biasa kita kenal Togog, dan Sang Hyang Manikmoyo atau Batara Guru. Nah, tiga bersaudara ini berasal dari telur yang bercahaya, kawan-kawan. Nah, ketika dipuja oleh Sang Hyang Tunggal, telur itu pecah, kawan-kawan. Kulitnya menjadi togok, kemudian putih telurnya menjadi semar, dan kuning telurnya menjadi Batara Guru. Pada waktu di Kayangan, Semar bernama Sang Hyang Ismoyo dan mempunyai istri bernama Dewi Kanastri. Ia memiliki 10 putra, yaitu Sang Hyang Bongkokan, kemudian Temboro, Kuwero, Rehaspati, Siwa, Suryo, Condro, Yamadipati, Kamajaya, dan Damarnastiti. Oke, ke proses selanjutnya lagi, kawan-kawan. Kita membuat tangan. Ini jumlahnya nanti ada 4 bagian, lengan atas, lengan bawah, kanan dan kiri. Prosesnya sama seperti tadi, seket, kemudian ditebalkan, kemudian dipotong. Nah, kembali ke ceritanya, kawan-kawan. Ini Semar itu berwatak sabar, jujur, ramah, suka humor. Setelah turun dari Kayangan, ia menjadi abdi atau ponokawan yang selalu memberi bimbingan pada kesatria. Nah, saat di Kayangan, Semar itu sebenarnya berwajah tampan, kawan-kawan. Tapi setelah turun ke Arcapada atau ke dunia, Semar menjadi seperti ini bentuknya. Oke, langsung ke proses selanjutnya lagi, kawan-kawan. Kita mulai pewarnaan. Saya menggunakan alat seadanya, menggunakan spidol atau ini marker lah. Kemudian menggunakan cat air atau cat akrilik. Nanti kawan-kawan juga bebas bereksperimen, silahkan. Kalau dulu saya juga menggunakan seperti ini. Jadi menggunakan media yang seadanya. Jadi kawan-kawan bebas, nanti saya tidak akan memaksa untuk menggunakan ini. Silahkan kawan-kawan berekspresi. Oke, lanjut ke ceritanya lagi, kawan-kawan.
Jadi diceritakan pada waktu Antaga, Ismoyo dan Manikmaya mengikuti sayembara, ini ada sayembara menelan gunung, kawan-kawan. Jadi bunyinya, barang siapa yang bisa menelan gunung dan mengeluarkannya lewat dubur, maka ia akan menjadi raja 3 dunia, kawan-kawan. Yaitu jagat luhur, madya, dan andap. Lalu Antaga mencobanya namun gagal, malah mulutnya sobek, kawan-kawan. Jadi sekarang Togok mulutnya ya seperti itu, kawan-kawan, mulutnya lebar. Kemudian Ismoyo berhasil menelan. Dia makan sedikit-sedikit, tapi ia tidak bisa mengeluarkannya, sehingga perutnya menjadi buncit, kawan-kawan. Dan matanya selalu berair karena menahan sakit. Kemudian Manikmaya berhasil, kawan-kawan. Ia diangkat menjadi raja di Kaendran dan Suralaya, serta menguasai 3 dunia, kawan-kawan. Lalu kemudian Sang Hyang Wenang menugaskan Ismoyo turun ke bumi untuk menjadi abdi para ksatria. Ini ksatria keturunan Witaradya, termasuk leluhur Pandawa. Kemudian Semar bertempat tinggal di Karangkedampel. Kemudian ia mengadopsi 3 orang anak, yaitu yang kita kenal Gareng, Petruk, dan Bagong. Ini untuk wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah itu kita kenal dengan Punokawan, kawan-kawan. Jadi ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, Punokawan ini berarti teman yang setia, kawan-kawan. Puno itu tahu dan kawan itu teman. Jadi Punokawan itu tahu apa yang harus dilakukan ketika mendampingi tuannya dalam keadaan suka maupun duka, kawan-kawan. Nah, Semar ini memiliki wajah yang ceria, selalu tersenyum, riang, namun matanya sembab seperti tadi, kawan-kawan. Nah, ini memiliki filosofi atau sebagai simbol suka dan duka. Kemudian raut wajahnya yang sudah tua, namun potongan rambutnya itu malah bergaya seperti anak kecil yang dikuncung. Nah, ini menggambarkan tua dan muda. Kemudian Semar itu berjenis kelamin laki-laki, namun memiliki payudara seperti perempuan. Nah, ini sebagai simbol pria dan wanita. Lalu Semar ini merupakan penjelmaan dari dewa, kawan-kawan, tapi ia hidup sebagai rakyat jelata. Nah, hal ini dimaknai sebagai atasan dan bawahan. Kemudian Semar ini diberi anugerah Mustika Manik Astagina. Ia memiliki 8 daya, yaitu tidak pernah lapar, tidak pernah mengantuk, tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah bersedih, tidak pernah merasa capek, tidak pernah menderita sakit, tidak pernah kepanasan, dan tidak pernah kedinginan, kawan-kawan. Nah, satu yang menurut saya cukup unik, Semar ini memiliki kesaktian berupa kentut, kawan-kawan. Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Ini kita gapet menggunakan bambu seperti ini, kawan-kawan. Kalau di wayang kulit itu menggunakan melulang atau tulang kerbau, tanduk kerbau. Jadi kalau di wayang kulit itu menggunakan tanduk kerbau yang dibentuk sedemikian rupa, kawan-kawan. Nah, kalau ini menggunakan bambu. Nah, untuk selanjutnya kita rangkai tangan-tangan ini, kawan-kawan. Saya menggunakan inis. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Serat sabut kelapa, kawan-kawan. Ya, untuk sapu itu. Nanti kawan-kawan jika tidak ada bisa menggunakan benang atau senar, nanti terserah kawan-kawan. Jadi ini saya menggunakan seadanya. Ini dibundel, lalu kita bundel lagi di baliknya. Nah,
kemudian kita rangkai, kita lubangi dulu seperti ini, kita pasang bagian bawah, kemudian kita masukkan bagian atasnya ya, seperti ini. Kita coba gerak-gerakkan, lalu kita bandel kawan-kawan. Setelah kita ikat, kita cek kekuatannya dan dipotong biar rapi ya, kita coba. Kemudian untuk menggerakkan tangan itu kita menggunakan bambu juga, kita belah, kemudian kita beri seperti tadi tali, kemudian kita masukkan ke lubang, kemudian kita masukkan ke bambu dan kita gubetkan, kita lilitkan ya, seperti itu kawan-kawan. Caranya sangat mudah sekali ya kawan-kawan. Nanti silahkan untuk mencoba. Mari kita kenalkan wayang ke generasi muda kawan-kawan, karena dulu saya kecil juga sudah tahu wayang, dan jangan sampai generasi sekarang tidak tahu wayang, karena ini merupakan budaya kita kawan-kawan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, jadi mari kita lestarikan kawan-kawan, karena ini sudah diakui oleh dunia. Jangan sampai nanti sudah diakui negara lain baru kita teriak-teriak kawan-kawan. Jangan sampai seperti itu ya kawan-kawan. Jadi mari kita lestarikan budaya kita lestarikan wayang agar tetap diakui oleh dunia. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai di sini dulu ya. Selamat mencoba. Ya, seperti itu kawan-kawan, video cara untuk membuat wayang kulit dari kertas bekas kawan-kawan. Sangat mudah sekali, silahkan dicoba kawan-kawan. Ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda agar lebih mengenal wayang kulit. Apalagi kemarin baru ada hari batik ya kawan-kawan. Jadi ini ada sedikit motif batik, ini motif kawung namanya, bisa digunakan untuk belajar juga kawan-kawan. Oke, terima kasih telah menonton kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan ingin mendukung saya agar tetap bisa terus hidup dan berkarya raya, silakan untuk di subscribe, like, share, dan di komen. Bagi kawan-kawan yang ingin dukung saya dengan memiliki produk-produk dari Handicraft, silakan bisa mengunjungi lapak saya di Shopee maupun di Tokopedia. Bagi kawan-kawan, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam kreativitas dan panjang umur kreativitas.